Kembali bersama kami di Sindo Siang, pemirsa pencarian helikopter berpenumpang 8 orang yang hilang kontak di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan terus dilakukan. Tim SAR gabungan melakukan pencarian helikopter yang hilang kontak di kawasan Gunung Raya, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dan proses pencarian terkendala medan yang berat. Hingga Selasa siang, ratusan personil tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI Polri, dan relawan terus berupaya melakukan pencarian helikopter hilang kontak di kawasan Gunung Raya, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Akses jalan yang terjal, aliran sungai, jalur menanjak, hingga lebatnya hutan menjadi kendala petugas menuju titik hilangnya helikopter yang berada antara 500 hingga 700 meter dari permukaan laut. Guna mempercepat pencarian, Basarnas juga menerjunkan 2 unit helikopter milik BNPB dan Mabes Polri untuk melakukan pencarian melalui udara. Jadi untuk kondisi di lapangan cukup lumayan berat ya. Karena kita berada di hutan dengan elevasi yang cukup rapat ya. Jadi karena hutannya masih sangat rapat sehingga itu menyulitkan juga bagi tim untuk menjangkau lebih luas lagi area daripada pencarian. Sebelumnya, helikopter dengan nomor registrasi PKRGH dilaporkan hilang kontak usai 10 menit terbang dari Kota Baru menuju Palangkaraya di wilayah Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Diketahui helikopter memuat 8 orang penumpang dan awak. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Sempat dijarah, jam tangan mewah milik Ahmad Sahroni seharga 11 miliar rupiah dikembalikan pihak keluarga. Sebelumnya jam tersebut diambil saat rumah Sahroni di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara dijarah pada Sabtu lalu. Yang punya ketahuan ini, part nomornya ini, part nomor. Jam tangan mewah milik mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni yang sebelumnya dijarah pada Sabtu kemarin akhirnya dikembalikan. Proses pengembalian dilakukan secara mediasi di kediaman orang tua remaja yang diduga mengambil jam tangan mewah itu. Jam tangan diserahkan langsung kepada pihak Ahmad Sahroni, yakni Imamuddin, disaksikan Ketua RT dan Ketua RW setempat. Orang tua remaja pengambil jam tangan yang namanya disamarkan sebagai kakak ini menyesal dan memohon maaf karena ketidaktahuan anaknya yang masih di bawah umur. Orang tua menyebut anaknya ikut-ikutan dalam aksi penjarahan yang terjadi pada rumah Sahroni pada Sabtu 30 Agustus lalu. Yang jelas itu banyak dan dia waktu pada saat ada yang bawa barang segitu banyaknya, ada yang terjatuh dan ada yang orang sampai nggak bisa megang gitu itu barang dan akhirnya dia ngambil itu barang. Ngambil itu barang itu dia hanya mendapatkan 1 buah tasbih dan jam itu yang dia pikir harganya yang ya dia senang aja gitu dapat jam gitu ternyata dari proses itu gitu loh. Dapat jam, ternyata jam itu dan dilalainya ada pada saat itu dia juga senang aja gitu anak-anak sekarang itu lagi bikin vlogger dan ada di situ dia ditanyain kamu dapat apa gitu kan, kamu dapat apa, ternyata sampai viral itu karena ada yang bikin vlogger dan dia menyebutkan dapat jam nih, dapat jam. Dia tuh nggak tahu Kak jam itu merek apa, jam itu nanti kedetek dengan harganya segitu fantastis gitu kan, jadinya dia tuh nggak nyangka seakan jadi seviral ini. Orang tua remaja tersebut juga mengaku usai mengetahui anaknya membawa pulang jam tangan Richard Milles Limited Edition senilai 11 miliar rupiah. Pihaknya langsung berkomunikasi dengan RT dan RW setempat agar barang mewah itu dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Laksana, iNews melaporkan. Petugas Satreskrim Polres Indramayu, Jawa Barat terus mendalami kasus temuan 5 jenazah yang terkubur di halaman belakang rumahnya. 5 orang saksi telah diperiksa dan sejumlah barang bukti diamankan saat olah TKP. Penyelidikan maraton dilakukan petugas Satreskrim Polres Indramayu terkait kasus temuan 5 jenazah di sebuah rumah di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu.
Sejumlah barang bukti telah diamankan, diantaranya cangkul, ember, serta spray yang terdapat bercak darah. Petugas pun masih menyisir sekitar lokasi guna memastikan ada atau tidaknya barang-barang korban yang hilang. Kelima jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Kelimanya ditemukan tewas dalam satu liang di halaman belakang rumah. Seluruh korban diperkirakan telah meninggal lebih dari 2 hari karena sudah mengeluarkan aroma tak sedap. Petugas masih menunggu hasil otopsi guna memastikan penyebab kematian para korban. Belakang rumah tersebut, setelah dilakukan penggalian, ditemukanlah diangkat sebanyak 5 jenazah yang mana terdiri dari 3 orang dewasa dan 2 anak-anak. Terungkapnya temuan jenazah berawal dari kecurigaan keluarga yang sulit menghubungi korban sejak hari Kamis. Keluarga yang mendatangi rumah dan mendobrak pintu depan terkejut mendapati banyak bercak darah hingga adanya kaki yang menyembul dari gundakan tanah. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Pemirsa, situasi di kampus Universitas Islam Bandung dan Universitas Pasundan Jawa Barat berangsur kondusif dan aman pasca kericuhan yang terjadi pada Senin malam. Menurut Polda Jabar, kericuhan dipicu aksi provokasi sekelompok orang yang diduga anarko. Kericuhan melanda kawasan Universitas Islam Bandung dan Universitas Pasundan Jalan Taman Sari, Bandung, Jawa Barat pada Senin malam. Kejadian bermula saat aparat melakukan patroli untuk memelihara Kamtipnas, namun menemukan tumpukan batu dan kayu di kawasan itu. Tidak hanya itu, aparat juga bertemu massa yang diduga anarko dengan berpakaian hitam. Saat petugas berupaya mengamankan lokasi, massa diduga anarko memprovokasi dengan memblokade jalan hingga menyerang tim patroli. Petugas kemudian menembakkan gas air mata di lokasi, namun menurut Polda Jawa Barat, gas air mata tertiup angin hingga memasuki area kampus. Anarko melakukan provokasi dari dalam kampus Unisba dengan melempar bom molotov ke tim patroli kendaraan roda 2 dan 4 mobil Rantis Brimob terlihat yang ada di video kami. Tim kemudian menembakkan gas air mata di jalan raya yang kemudian tertiup angin ke arah parkiran Unisba. Ini yang kemudian provokator dari anarko yang inginkan dan memang menunggu momen untuk membenturkan antara mahasiswa dan petugas. Kini situasi di Unisba dan Unpas Bandung telah kembali kondusif tanpa ada pengamanan khusus. Meski demikian, pihak keamanan kampus Unpas mengaku menemukan sekitar lebih dari 40 bekas selongsong gas air mata. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Mailana, iNews melaporkan. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Bandung Kamal Rahmatullah menyayangkan insiden yang terjadi di area kampus Unisba. Menurutnya kampus seharusnya menjadi wilayah steril dari aparat bersenjata. Ini terjadi bahkan hingga memasuki area kampus, sebuah wilayah yang secara hukum seharusnya steril dan dari intervensi aparat bersenjata. Sebelumnya, Wakil Rektor Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat menyatakan kondisi kampus Unpas kini kondusif dan aman pasca kericuhan yang terjadi pada Senin malam. Pihak kampus pun menyayangkan adanya pihak yang mengadu domba antara mahasiswa dan aparat. Ada peran-peran aktor lain di luar aksi mahasiswa murni, dan ini sangat disayangkan karena bentuk yang dilakukan itu dalam bentuk atau pola-pola anarkistis, dan ini rekan-rekan media menjadi sangat mengetahui polanya menjadi diadu dombakannya antara mahasiswa dan aparat keamanan, lalu kemudian banyaknya banyaknya tempat-tempat publik ya, baik itu milik pemerintahan maupun milik swasta seperti kami, yang kemudian menjadi korban terhadap pola-pola anarkistis seperti itu. Untuk kategori berat pada hari Rabu tanggal 3 September 2025.
untuk terduga pelanggar Kompol K. Dan Kamis tanggal 4 September 2025